Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pokafos, podcast Arasi Javos yang mengulas berbagai topik menarik tentang pelajar SMK Bisa, pelajar SMK Hebat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Marsa Anita selaku moderator pada acara podcast kali ini. Melihat isu kesehatan anak muda yang seringkali ketergantungan terhadap makanan cepat saji, apa sih tanggapan kalian? Dan apakah kalian justru termasuk orang yang memiliki ketergantungan terhadap makanan cepat saji? Mari simak podcast ini bersama pelajar SMK Negeri 1 Jabon yang telah lolos dalam pemilihan seleksi Duta Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Apa sih yang memotivasi Kak Amel untuk menjadi Duta Kesehatan Kabupaten Sidoarjo? Teruntuk terkait dengan alasan atau motivasi yang sangat mendasar bagi saya bisa yakin untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Kesehatan Remaja Kabupaten Sidoarjo adalah saya ingin belajar dan juga saya ingin berdampak di sekitar. Yang dimana tujuan dari saya berorganisasi adalah tentang apa yang akan saya pelajari dan tentang apa yang akan saya implementasikan secara positif di lingkungan sekitar. Begitu juga dengan apabila saya ingin berkembang, pasti saya membutuhkan lingkungan yang sama-sama mendukung, yang saling mensupport saya untuk bisa berkembang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu. Terus kan udah kepilih nih, gimana perasaannya? Jujur senang banget ya pastinya dan suatu kebanggaan juga bagi saya bisa menjadi bagian dari paguyuban Duta Kesehatan Remaja Kabupaten Sidoarjo yang dimana kita secara langsung bisa berpartisipasi dan juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat Kabupaten Sidoarjo terutama pada penurunan dan juga pencegahan masalah atau isu-isu kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Dari yang telah disebutkan tadi, apakah ada perubahan positif lain yang didapat setelah menjadi duta? Baik, jadi secara pribadi yang saya sadari perubahan positif yang saya alami ya teman-teman. Jadi flashback ke SMP dulu bahwa saya tuh mudah sekali untuk insecure, terutama pada bidang public speaking. Jujur saya takut nge-blend, insecure sama teman-teman juga. Namun sekarang sudah sama-sama belajar juga, sudah saling sharing juga sama teman-teman. Jadinya lebih percaya diri sih. Jadi kayak membuat konten gitu di media sosial tuh lebih yang kayak, oh ini loh aku mau bangun personal branding kayak gitu. Jadi intinya sih mungkin dari perubahan yang lebih besar, yaitu perubahan di lebih percaya diri aja sih seperti itu. Ngomong-ngomong soal duta nih, kan aku nggak tahu tugas sebagai duta itu apa. Boleh nggak sih dijelaskan? Boleh dong. Jadi duta kesehatan sendiri atau seorang duta itu adalah seorang edukator atau motivator bagi teman sebaya maupun masyarakat luas. Yang dimana duta kesehatan sendiri adalah sebagai edukator atau motivator yang bidangnya ini dalam kesehatan. Jadi kayak kita itu mengajak masyarakat luas untuk gimana nih caranya supaya masyarakat itu bisa turut mencegah dan juga bergaya hidup yang lebih sehat dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Nah, kita juga ada program kerja nih. Ada program kerja Youth Forum Gospel School yang dimana program kerja itu kita mengedukasi secara langsung di sekolah-sekolah. Lalu ada juga Youth Forum Comes to You yang dimana kita memberikan edukasi secara relevan dan juga menyenangkan di berbagai wisata tempat-tempat yang ramai pengunjung seperti alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Yang dimana prinsip dari Duta Kesehatan sendiri adalah mengedukasi dan juga memotivasi masyarakat luas secara relevan dan juga menyenangkan seperti itu. Berarti itu kalau misalkan kan itu tadi ada yang ngebahas soal youth forum yang go to school itu, Ya, itu sudah ada. Sudah ada sekolah. Jadi ada beberapa sekolah yang memang kita ajukan atau sekolah tersebut mengajukan kita untuk memberikan edukasi pada teman sebaya seperti itu. Terus setelah ini langkah selanjutnya setelah menjabat, kan itu kan periode ya. Ya. Jadi kan ada langkah selanjutnya. Oke. Setelah menjabat. Jadi ini sedikit bukan rahasia juga ya, tapi nggak apa deh boleh deh. Jadi untuk kedepannya sih ini impian aku banget ya buat jadi seorang content creator atau bangun personal branding dengan tema isi kontennya tuh soal mengedukasi, banget juga motivasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, mental health, bahkan juga self love. Sekarang kan lagi trending nih masalah self love. Keren, tepuk tangan. Sekarang langsung ke pembahasannya. Melihat isu tentang anak muda yang sering banget ketergantungan terhadap makanan cepat saji atau junk food, itu tanggapan kakak sebagai duta kesehatan itu gimana?
Oke nih, aku langsung bahas aja ya ke masalah-masalah kesehatan atau penyakit yang beresiko yang ditimbulkan oleh seringnya kita makan junk food. Jadi teman-teman, yang pertama ada obesitas. Obesitas ini adalah hal yang mungkin kita tidak asing ya dalam menemukan mungkin teman-temannya sendiri atau mungkin di keluarga kita sendiri juga ada obesitas. Jadi obesitas ini juga beresiko ya teman-teman, bagi terutama pada remaja putri ya. Jadi obesitas ini diakibatkan oleh kita yang berlebihan makan junk food. Jadi kan dari pengetahuan sendiri bahwa junk food adalah makanan olahan yang tinggi akan kalori namun rendah akan nutrisi yang baik bagi tubuh. Nah ini ketika junk food dimakan secara dalam waktu jangka yang berdekatan dan juga berlebihan, kita nggak tahu porsinya kayak gimana, intinya kayak kita mau beli, kita mau makan dengan alasan self reward, ini yang bikin masalah. Jadi teman-teman sebenarnya boleh makan junk food, cuman mohon difikirkan juga tentang resikonya terkait dengan penyakit-penyakit bawaannya seperti obesitas dan juga yang lain sebagainya. Nah selanjutnya ada diabetes. Diabetes ini diakibatkan oleh kita yang terlalu sering makan atau minuman yang manis-manis. Jadi kayak kita kan masih asing ya dengan yang namanya kayak boba atau mungkin kayak Thai tea dan lain sebagainya. Nah ini yang jadi pertimbangan. Kalau misalkan dikonsumsi selama 1 minggu sekali sih nggak masalah. Tapi kalau seminggu ada 3 kali minum, nah ini yang harus dibatasi ya teman-teman, supaya kandungan yang kita terima dalam tubuh, kandungan gula ini tidak berlebihan. Karena sejatinya bahwa sehari takaran gula itu hanya 3 sendok makan, tidak boleh lebih. Karena jika lebih akan menyebabkan diabetes. Nah, diabetes sendiri juga nggak ditimbulkan oleh junk food aja, tapi juga ada yang dari keturunan juga atau genetik. Tapi yang lebih sering nih remaja atau pertengahan umur kayak gitu itu bisa terserang diabetes karena ya mereka nggak membatasi minuman atau makanan yang manis-manis kayak gitu. Selanjutnya ada diare. Nah diare ini teman-teman, ini yang mungkin teman-teman lalai juga ya, bahwa makanan self saji kita kan cuma pesen terus datang nih makanannya, kita kan nggak tahu ya itu bahan baku atau mungkin alat pembuatannya itu bersih apa enggak, kita tahu itu masih ada pestisida di dalam sayurannya apa enggak, kita nggak tahunya. Jadi yang lebih baik makan olahan alami secara kayak buat sendiri. Jadi kita tuh lebih tahu nih, oh kita emang sengaja buat makan ini secara bersih dan juga apa ya, teknik pembuatannya juga benar-benar secara dari kita tuh kita tahu ya gimana cara pembuatannya seperti itu. Itu aku tuh, ini kan makanan cepat saji itu paling beresikonya itu ke anak perempuan. Betul. Remaja perempuan itu. Nah itu sebenarnya ganggu nggak sih ke sistem reproduksinya mereka? Oke, ini benar-benar masalah yang sekarang lagi trending juga ya. Jadi teman-teman, sebenarnya untuk makanan junk food sendiri itu kan beresiko obesitas ya. Ya, jadi ketika perempuan ini atau remaja perempuan ya mengalami obesitas, nah ini akan mengganggu siklus menstruasi para remaja perempuan ataupun perempuan yang umurnya 30 tahun ke atas. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ketika obesitas, menstruasi, biasanya kan kalau remaja perempuan kan siklus menstruasinya itu 1 bulan 1 kali ya, kayak seminggu 1 kali itu. Nah, ini sih yang perlu diketahui bahwa ketika obesitas, siklus menstruasinya akan berantakan teman-teman. Kayak gitu. Jadi yang awalnya 1 bulan tuh seminggu sekali, nah ini malah justru kadang 3 bulan tuh baru yang namanya menstruasi 1 minggu kayak gitu. Jadi atau mungkin yang menstruasi itu jadi 3 bulan tuh full menstruasi kayak gitu. Jadi dari obesitas sendiri itu sih yang menyebabkan siklus menstruasi pada perempuan itu bermasalah kayak gitu. Itu yang berbahaya banget bagi remaja perempuan. Karena kan kita juga calon ibu ya, dimana dari sekarang kita harus menjaga kesehatan reproduksi kita, harus berinvestasi mulai dari sejak dini. Aku mulai di postingan IG Kak Amel itu kan ada kayak tentang tablet tangga darah itu penting buat perempuan. Apakah itu juga termasuk dari salah satu pengaruh supaya menstruasi kita? Betul sekali. Jadi teman-teman, aku juga sempat mengkampanyekan juga di TikTok, bahkan juga di Instagram juga, bahwa saat ini lagi trending juga konten-konten yang woman support woman untuk sama-sama mengonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali. Jadi aku inisiatif buat kampanyekan itu karena memang kita sebagai remaja perempuan ini adalah kita calon ibu, yang dimana kita memang harus menjaga reproduksi kita, terutama agar kita tidak terkena anemia. Nah sekarang lagi trending banget anemia. Karena apa? Karena remaja perempuan tuh apa ya, acuh tak acuh pada tablet tambah darah. Padahal kita juga pihak sekolah sudah kasih ada posyandu remaja juga. Cuman ini remaja perempuan memang ya kalau emang gak diedukasi ya mungkin gak ada motivasi ya buat mau berubah kayak gitu.
secara pribadi menurut saya tablet darah ini sangat penting teman-teman, karena ketika kita sebagai perempuan mengalami menstruasi yang dimana kita mengeluarkan banyak darah, kita pasti ngerasa mudah capek, kita juga mudah pusing juga, dan kayaknya tuh nggak ada mood buat beraktivitas kayak gitu. Ini yang mengakibatkan beresikonya kita itu anemia atau enggak, karena anemia itu adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Kalau sedangkan kita pas menstruasi kita nggak mengonsumsi tablet darah, kita nggak beri asupan sel darah merah lagi ya, otomatis kita juga lagi lemas, mudah capek, bahkan juga nggak produktif teman-teman. Dan anemia sendiri itu juga menimbulkan ini beresiko sangat tinggi juga ya, karena anemia ini beresiko kepada calon ibu untuk melahirkan anak yang mengalami stunting. Sains sendiri itu adalah gagal tumbuh kembang anak, yang dimana ketika anak tadi mengalami stunting, dia tuh bakal kalah sama teman-temannya, dia tuh bakal kayak yang ngerasa kinerja otaknya tuh melambat dibandingkan teman-teman seusianya, bahkan juga pertumbuhannya gitu. Namun teman-teman perlu diketahui bahwasannya remaja yang pendek atau tingginya tidak sama seperti yang lainnya itu bukan berarti stunting ya. Jadi stunting itu adalah bukan cuma masalah di tumbuh kembang aja, tapi juga masalah otaknya yang memang lambat kinerjanya seperti itu. Ini sangat berisiko banget sih. Dan kita juga nggak mungkin ya mengedukasi anaknya secara langsung, pasti kan kita juga mengedukasi ibunya ini atau calon ibunya ini agar menjaga kesehatan produksinya agar tidak terkena anemia juga, supaya nanti melahirkan generasi-generasi yang sehat seperti itu. Gila sih, sepanjang topik ya, aku kesindir terus. Berarti lompat banget dong ya, berarti seru banget buat dibahas emang. Pertama kan, aku sering banget makan makanan cepat saji. Oke. Terus yang kedua, aku juga jarang konsumsi tablet tambah darah. Makanya aku nanya seberapa pentingnya sih sampai kayak dikampanyekan, bahkan di sekolah itu ada sosialisasinya sendiri. Betul, emang sepenting itu sih. Tapi jujur ya, aku juga mengonsumsi junk food juga ya teman-teman. Cuman di sisi lain aku juga mengimbangi dengan yang makanan sayuran, setelah kita bersalad buah, atau mungkin sebelum kita mau makan mie gitu ya, mie instan, kita juga pasti nabung dulu nih, oh aku udah makan sayur, berarti nanti aku makan instan apa. Tapi asalkan jangan berlebihan atau jangan dikonsumsi secara jangka yang berdekatan waktunya. Kalau misalkan ini kan kita udah makan makanan cepat saji hari ini, terus di hari itu juga itu kita makan makanan yang sehat, itu boleh nggak terus dilakukan lagi setiap harinya kayak gitu? Ini perlu digarisbawahi ya, bahwa saya tertentu katanya juga gampangin juga nih. Aku udah olahraga, ya udah aku mau makan ini gitu kan. Tapi teman-teman, sebenarnya junk food sendiri tuh boleh kok dikonsumsi, namun tidak jangka waktu yang berlebihan atau berdekatan. Kayak seminggu itu kita full makan ini tuh, walaupun kita udah olahraga, kita udah jogging, udah workout, tapi kalau misalkan gaya makan kita nggak diatur ya itu sama aja gitu loh. Jadi kalau misalkan emang prinsip kita, oke, aku hari ini harus makan makanan yang sehat, ya udah. Jadi satu minggu itu berilah kayak kesempatan buat kita tuh makan junk food satu hari, misalkan 1 kali gitu. Jadi tetap nyimbangin aja, jangan yang kayak aku udah berhidup sehat kok, tapi aku makan junk food setiap hari, itu boleh nggak? Itu nggak disaranin ya teman-teman, karena ya beresiko banget buat gizinya itu datang. Berarti emang harus dijaga pola Betul. makannya dan dikurangi juga junk foodnya. Ya, betul. Oke, berusaha. Terus ini terakhir, motivasi buat anak muda zaman sekarang supaya bisa jadi seperti kakak atau mungkin yang bisa nge-improve diri mereka sendiri itu. Oke. Ini mungkin ada 3 poin sih. Emang ini spesial buat podcast ini, aku bakal ngasih motivasi juga teman-teman. Berhubung aku juga masih remaja ya, jadi kita saling sharing aja. Jadi yang motivasi yang pertama, ini yang paling penting dan yang paling mendasar banget buat memang teman-teman harus punya ini sih. Jadilah pribadi yang baik dimanapun dan pada siapapun, karena ini emang benar-benar menunjang masa depan kita banget gitu loh. Kita menjadi orang baik, kita tuh kayak udah fokusnya kita tuh jadi kayak lebih positif gitu loh auranya kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah gini, remaja itu nggak akan tahu gimana nanti masa depan kita kayak gimana, masa tua kita kayak gimana. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa masa remaja itu nggak akan datang kedua kalinya. Jadi ayo mulai eksplor hal baru, mulai memperbanyak pengalaman juga. Ininya jangan menyanyikan kesempatan yang ada, jangan terlalu memikirkan resiko sehingga kita tuh nggak tumbuh, kita tuh nggak berkembang gitu. Karena manusia tuh bisa lebih baik daripada sebelumnya ketika kita berusaha kayak gitu. Dan yang ketiga, ini penting banget,
Teman-teman, gak ada proses yang mudah untuk hasil yang indah. Keren banget. Tepuk tangan. Makasih banyak buat waktunya Kak Amel. Pada hari ini ada kegiatan juga tapi nyempetin datang ke sini. Spesial nih buat Javos. Keren banget. Apresiasi dulu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Pokavos pada episode perdana ini. Apabila ada saran atau kritik yang membangun, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram yang ada di bawah ini dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih. Bye.